Shalom. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan GPDI Permata Pamulang. Puji Tuhan, kita semuanya bersuka cita. Kita sudah siap untuk beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini Kau telah kumpulkan kami di rumah-Mu untuk berbakti beribadah Tuhan. Kami mau uji dan muliakan nama Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Biar Tuhan pimpin acara ibadah ini dari awal hingga akhir Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat kami memuji, mujizat terjadi. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, kuasa-Mu turun melingkupi kami semuanya Tuhan. Kami yakin hadirat-Mu ada saat ini Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa di surga. Ampuni dosa dan kesalahan kami, kuduskan kami, agar kami layak memuji dan menyembah-Mu Bapa. Mari Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja dari mulai terdepan sampai terbelakang. Biarlah Tuhan Yesus, Kau akan yang memimpin acara ibadah ini Tuhan Yesus. Mari Kau berkati, urapi kami semuanya. Kami serahkan acara ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita undang Bapak Ibu kami berdiri. Terima kasih
amin. Amin. Puji Tuhan. Kita mau tetap menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, saya bisa kembali ke tempat ini untuk memberikan firman pada kami. Sebelum saya berkhotbah, kita berdoa dulu ya. Bapa, kami ucap syukur buat anugerah-Mu yang besar yang telah Kau nyatakan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami minta Bapa dan Names biar kuasa darah Yesus membasuh kami semua. Biarlah Roh-Mu Tuhan menjamah setiap hati kami, sehingga kami siap untuk mendengar firman-Mu, bahkan melakukan firman-Mu. Beri kepada kami roh hikmat, wahyu dan pengertian, sehingga kami semua bisa menangkap isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami syukur. Amin. Amin.
Puji Tuhan Bapak Ibu, saya bisa ada di sini kembali untuk melayani firman Tuhan di tempat ini. Pada pagi hari ini ini pagi menjelang siang ya. Pada siang hari ini Tuhan taruh di dalam hati saya kebenaran firman Tuhan tentang membangun kehidupan doa. Nah, Bapak Ibu, kita buka firman Tuhan dari Kisah Rasul 6 ayat 4. Mungkin bisa ditampilkan Kisah Rasul 6 ayat 4. Saya bacakan. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Nah, saudara, ayat ini berlatar belakang karena pada saat itu gereja Tuhan pada saat itu sedang mengalami pertumbuhan yang sangat luar biasa. Gereja makin bertambah, jiwa-jiwa makin banyak ditambahkan kepada gereja Tuhan pada situ. Dan pada saat itu rasul-rasul, pemimpin utama gereja pada masa itu, mereka mulai kewalahan. Waduh, gereja mulai makin banyak, jemaat makin banyak. Bagaimana ya? Apa yang harus dilakukan? Nah, pada saat itu para rasul, yaitu Rasul Petrus dan kawan-kawannya, memutuskan mereka harus melakukan delegasi pelayanan. Nah, saudaraku, kenapa mereka melakukan delegasi pelayanan? Mereka melakukan delegasi pelayanan tujuannya adalah supaya bisa memusatkan pikiran dalam doa dan firman. Nah, apa artinya memusatkan pikiran? Nah, saya coba cari dari tafsiran dari Full Life Bible. Yang maksud memusatkan pikiran adalah menunjukkan kesetiaan yang terarah dan memberikan banyak waktu kepada tindakan tertentu. Nah, perhatikan kata banyak waktu. Nah, jadi saudaraku, rasul-rasul pada saat itu, pemimpin pada saat itu, walaupun jemaat sudah berkembang, tapi mereka tidak puas. Mereka rindu supaya kuasa Tuhan dinyatakan lebih lagi. Mereka rindu jemaat Tuhan berkembang lebih lagi. Oleh sebab itu, saudara, pada saat itu rasul-rasul punya kerinduan lebih lagi meluangkan banyak waktu untuk Tuhan, saudaraku. Jadi, saudaraku, para pemimpin pada saat itu membuat keputusan melakukan delegasi bukan supaya bisa santai, tetapi mereka rindu bisa punya banyak waktu untuk untuk berdoa, saudaraku. Nah, saudaraku, kalau para pemimpin ketika itu membuat keputusan untuk melakukan banyak waktu, pasti ada sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Nah, saudaraku, berdoa itu bukan cuma sekedar memohon, mengajukan permintaan kepada Tuhan, tetapi ketika saudara berdoa, saudara sedang melatih dan menguatkan roh saudara. Amin. Nah, saudaraku, mungkin saudara ada di antara saudara berkata, Pak, kenapa Bapak mengambil latar belakang dari Kisah Rasul 6 ayat 4? Itu kan pemimpin, Pak. Bagaimana dengan kami yang bukan pemimpin gereja? Bagaimana dengan kami yang bukan pengkhotbah? Saya mau sampaikan kepada saudara, sekalipun saudara bukan pemimpin gereja, saudara harus tetap meluangkan waktu untuk bertekun dalam doa. Amin. Ini penting, saudaraku. Kenapa kita harus tetap berdoa walaupun kita bukan pemimpin gereja? Kita coba buka firman Tuhan dari Matius 26 ayat 41, saudaraku. Matius 26 ayat 41. Firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, saudara tahu Yesus bicara ini kepada siapa? Yesus berbicara ini kepada Petrus. Kenapa Yesus berbicara kepada Petrus? Saudara, pada saat itu, beberapa waktu sebelumnya, Petrus mengatakan, Guru atau Tuhan, sekalipun mereka meninggalkan Engkau, aku tidak akan meninggalkan Engkau. Amin. Saya mau sampaikan kepada saudaraku, kesombongan itu awal dari kejatuhan. Sekali lagi saya mau sampaikan, kesombongan awal dari kejatuhan. Amin. Saudara, saya mau cerita sebentar. Di Pamulang ini ada sebuah gereja. Mereka mengalami kehilangan banyak sekali pengikutnya. Tadinya kurang lebih 1.500 orang, berkurang hingga 800 orang.
sebagian pindah ke gereja-gereja Serpong, sebagian buka gereja sendiri. Nah saudaraku, saya coba kenali kenapa begini. Karena gembalanya punya kebiasaan mengkritik hamba Tuhan lain dari mimbar, saudaraku. Nyebut nama lagi, saudaraku. Nah, saya mau sampaikan, saudaraku, kalau saudara udah dikasih kesempatan khotbah, jangan sekali-kali mencela hamba Tuhan, apalagi saya menyebutkan nama. Karena begini, saudaraku, ada orang-orang tertentu punya sifat penasaran yang tinggi. Contohnya saya, saudaraku. Nah, dulu di zaman dulu pendeta saya pernah lagi khotbah ngomong gini, saudara-saudara, hati-hati, jangan baca bukunya Robert Kiyosaki. Nah, hamba Tuhan ini ngomong gini, ya saya jadi penasaran. Saya cari di Gramedia, ini bukunya kayak apa sih? Oh ternyata bukunya bagus kok. Saya bolak-balik, nggak ada yang salah. Di mana sesatnya? Nah, saudaraku, kalau saudara mencela hamba Tuhan tertentu, bisa jadi yang mendengar malah bersimpati kepada hamba Tuhan itu, dan saudara malah akan tidak disukai. Nah, hati-hati saudaraku, jangan pernah sombong saudaraku. Nah, bagaimana cara supaya tidak sombong? Bertekun dalam doa saudaraku. Saudaraku, doa membuat roh kita makin kuat. Apa artinya makin kuat? Hati dan pikiran dan perasaan kita itu terarah pada Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau saudaraku. Tuhan mau sungguh-sungguh kita bertekun dalam doa. Coba bisa dibuka Lukas 1 ayat 80. Lukas 1 ayat 80. Nah, saya tidak mencantumkan ayat ini di catatan khotbah saya, tapi saya terpikir bacakan ini ya. Nah, perhatian nih. Dan adapun anak itu, ini bicara tentang Yohanes, bertambah besar dan makin kuat rohnya. Perhatikan kata makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Nah, kebanyakan dari kita, saya juga kadang-kadang seperti itu dulu saudaraku. Kita kepengennya menampakkan diri, tapi nggak mau membangun manusia roh. Nah saudaraku, memiliki roh yang kuat ini penting. Bukan cuma untuk pelayan Tuhan, bukan cuma untuk pengkhotbah, bukan cuma untuk pemimpin gereja, tapi bagi saudara semua ini penting. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya pernah ke Kalimantan, saudara. Saya mendengar kesaksian hampir mirip kejadian seperti yang terjadi di Jawa Timur ya. Nah, jadi ada seorang bapak di perkebunannya itu ditemukan kalau nggak salah batu bara. Akhirnya bapak ini kayak mendadak, saudaraku. Saudara tahu apa yang terjadi? Sekitar 4 atau 5 tahun kemudian, bapak ini kemudian miskin kembali, saudaraku. Yang pertama sombong mungkin, yang kedua nggak tahu memanage keuangan, yang ketiga tidak bisa menjaga hawa nafsu, saudaraku. Saya mau katakan kekayaan maupun kemiskinan itu sama-sama masalah kalau kita nggak melekat dengan Tuhan, saudaraku. Nah, bapak ini, saudaraku, setelah punya banyak uang, dia foya-foya, dia sering pergi ke kota, tidur di hotel. Kalau tidur di hotel dengan keluarganya mendingan tidur di hotel bukan dengan istrinya, saudaraku. Akibatnya 4-5 tahun kemudian jatuh miskin kembali, saudara. Jadi saudaraku, penting, sangat-sangat penting membangun manusia roh. Saya dulu pernah bergabung dalam sebuah kelompok multi level, saudaraku. Nah, top leader saya itu setiap naik peringkat menikah lagi, saudaraku. Terakhir saya dengar udah 3 kali menikah. Kalau orang ini bukan orang Kristen sih, ya saya masih maklum gitu ya. Orang ini orang Kristen, saudaraku. Setiap naik peringkat menikah lagi. Pertama merangkak dari nol, aman-aman saja. Mulai meraih peringkat diamond, menikah lagi. Double diamond, menikah lagi. Terus masuk crown, menikah lagi. Waduh, repot juga sih. Makanya saudara, mari kita sungguh-sungguh bertekun dalam doa.
supaya roh kita kuat, saudaraku. Saudaraku, di luar sana ada begitu banyak godaan, saudaraku. Kalau roh kita nggak kuat, begitu mudahnya kita jatuh dalam dosa, saudaraku. Saudara, dulu saudaraku, saya iri kalau ada hamba Tuhan khususnya yang lebih muda dari saya dipakai Tuhan lebih luar biasa aja. Tapi setelah saya tahu ayat ini, saudaraku, saya berubah. Yang terutama buat kita, mari kita bangun fondasi roh kita, saudaraku. Bahkan saudaraku, ketika saudara berada di titik puncak, belum tentu semua orang suka dengan saudara. Nah, bagaimana saudara ketika berhadapan dengan orang kalau ada orang iri hati dengan saudara? Saya mau kasih tahu, tidak semua orang senang kalau saudara sukses. Bahkan ada orang mengatakan banyak orang senang melihat orang yang susah dan susah melihat orang yang senang, saudaraku. Dan saudaraku, roh kita itu harus kuat supaya ketika kita diberkati, kita kuat, saudaraku. Dan sangat menyedihkan, saudaraku, begitu banyak anak Tuhan sudah diberkati, jatuh bangun dalam dosa. Saudaraku, kita perlu sungguh-sungguh membangun manusia roh kita. Nah, kenapa manusia roh kita harus kuat, saudaraku? Saudaraku, kalau manusia roh kita nggak kuat, kita tidak kuat menghadapi tekanan di masa depan, saudaraku. Tekanan itu bisa macam-macam. Ada berupa godaan, tadi seperti saya sudah katakan, ketika kaya, ada wanita lain tergoda. Dulu saya berpikir orang sukses yang tergoda dengan wanita cuma pengusaha, saudaraku, cuma orang yang bergerak dalam bidang sekuler. Ternyata pendeta juga ada, saudaraku. 2 atau 3 tahun lalu di Surabaya dihebohkan, saudaraku, sampai masuk ke TV, saudaraku. Pendeta dari gereja besar, saudaraku. Nah, saudaraku, pendeta maupun pengusaha tetap perlu memiliki roh yang kuat, saudaraku, supaya ketika saudara diberkati, saudara sungguh-sungguh tidak jatuh. Dan ketika saudara mengalami cobaan, saudara tidak undur. Ada juga, saudaraku, ada orang-orang tertentu ketika mengalami cobaan, mengalami ujian, mengalami kesesaran, itu undur dari Tuhan. Ini nggak boleh juga seperti ini, saudaraku. Jadi, saudaraku, saudara semuanya dari sini termasuk saya harus kuat ketika dicobai maupun ketika mengalami godaan. Amin. Nah, bagaimana supaya kuat? Roh saudara kuat. Bagaimana supaya roh saudara kuat? Saudara harus bertekun dalam doa. Amin. Nah, sekarang kenapa lagi? Apa lagi yang menyebabkan kita harus bertekun dalam doa? Kita lihat firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 9. Kolose 1 ayat 9. Firman Tuhan berkata, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Yang kedua, saudaraku, kenapa kita perlu bersungguh-sungguh bertekun dalam doa? Karena ketika saudara berdoa, saudara akan kenal isi hati Tuhan. Ketika saudara bertekun dalam doa, kemampuan saudara mengenal isi hati Tuhan itu semakin tajam, saudaraku. Saudaraku, bertekun dalam doa dan firman itu akan mempertajam kemampuan saudara mengenal kehendak Allah. Nah, saudaraku, kadang-kadang saya prihatin, saudaraku. Ada banyak orang Kristen, bahkan kelihatannya aliran Pentakosta, seringkali membuat keputusan bodoh, saudaraku. Nah, saya yakin setiap kita di sini udah dewasa semua, tahu apa yang terjadi hari-hari ini di negara ini, saudaraku. Beberapa bulan yang lalu dan sekarang sudah disidang, terjadi peristiwa yang menghebohkan di kepolisian. Yang jadi korban orang Kristen, yang merencanakan orang Kristen, yang melakukan orang Kristen. Ini sungguh menyedihkan, saudaraku. Saudara,
Dulu kita, ini maksud kita ini, kita semua aliran Pentakosta karismatik ya. Kita dulu dimarah-marahin oleh aliran lain. Mereka mengatakan, oh kalian ini ya, kenapa menginjili orang yang sudah latar belakang Kristen. Nah saudaraku, kasus ini adalah bukti yang tidak bisa disangkali. Ada begitu banyak orang Kristen di hatinya tidak ada Yesus. Jadi saudaraku, kita harus agresif membawa orang dalam kebenaran. Kalau saudara punya kenalan, tetangga belum bergereja atau mungkin ke gereja cuma sebulan sekali. Oh, sebulan sekali sih mending seru. Kalau ke gereja setahun sekali kalau Natal, ajak mereka saudaraku. Natal diumumkan akan ada perayaan Natal saudaraku. Biasanya yang namanya Natal, entah Kristen sungguh-sungguh, nggak sungguh-sungguh, gampang diajak ke gereja. Manfaatkan kesempatan ini saudaraku untuk membawa banyak jiwa kepada Tuhan melalui acara ini. Jangan hanya sekali celebration. Doakan acara ini saudaraku. Saudara doakan orang-orang yang mau diajarkan ke gereja ini. Biarlah mereka semua dijamah Tuhan, mereka semua diubahkan. Amin. Itu ada tugas saudara. Kasus ini ada bukti yang tidak bisa disangkali. Banyak anak Tuhan yang belum mengerti kebenaran saudaraku. Bahkan bukan cuma kasus seperti ini saudaraku. Ada banyak anak Tuhan membuat keputusan menikah. Itu sungguh menyedihkan saudaraku. Kalau orang ini bukan orang beraliran Pentakosta atau orang karismatik, mungkin saya masih mengerti. Sungguh menyedihkan kalau saya dengar ada orang beraliran Pentakosta atau karismatik menikah sembarangan saudaraku. Kita punya firman Tuhan, kita juga sudah mengenal kebenaran tentang Roh Kudus. Tangkap isi hati Tuhan, bertekun sungguh-sungguh dalam doa. Usahakan ngerti apa yang menjadi isi hatinya Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, saudaraku. Ini sangat vital, saudaraku. Bahkan, saudaraku, dalam hal bergereja juga ada begitu banyak anak Tuhan membuat keputusan sembarangan, saudaraku. Ada orang-orang tertentu kecewa dengan pendetanya, memisahkan diri, buka gereja baru. Saudaraku, sangat menyedihkan. Kadang-kadang kalau saya ketemu teman, kenapa Anda buka gereja baru? Ya, habis gak cocok loh. Emang gak cocok harus buka gereja baru? Enggak kan? Bukannya tanya Tuhan, tapi simpan sakit hati. Tularkan sakit hati ke jemaat dan buka gereja baru. Dan saudara, di Jakarta ini saudara, di Jabodetabek ini ada begitu banyak gereja baru berdiri. Makanya saudaraku, dulu pemerintah bingung. Kristen ini agama minoritas, tapi punya tempat ibadah mayoritas saudaraku. Kenapa? Banyak orang sakit hati buka gereja, tidak bertanya Tuhan dulu saudaraku. Nah saudaraku, mari kita sungguh-sungguh bertekun dalam doa sehingga kita bisa mengenal apa yang menjadi isi hati Tuhan. Saudara, dulu ketika saya mulai belajar khotbah saudaraku, saya punya kebiasaan menjiplak hamba Tuhan tertentu. Ada hamba Tuhan khotbahnya diselingi humor, ya saya ikut-ikut lah. Akhirnya saya jadi aneh sendiri saudara di mimbar. Ada juga hamba Tuhan, dia kalau khotbah berapi-api seperti Maurice Cerullo saudaraku, atau Reinhard Bonke. Saya coba ikuti gayanya, baru sekitar 10 menit udah megap-megap saudaraku. Nah, akhirnya ketika saya datang ke hadapan Tuhan, Tuhan sampaikan sesuatu. Berkhotbah pada dasarnya menyampaikan isi hati Tuhan. Yang terutama, aku suka nggak apa yang kamu sampaikan? Itu yang Tuhan sampaikan saudara. Saudara, saya juga membiasakan, misalnya ketika saya mau menyampaikan tentang doa ya saudara, apalagi sekarang zaman digital ya. Kalau saudara baca kamus Alkitab, misalnya saudara klik kata doa atau konkordansi, itu keluar banyak ayat-ayat tentang doa. Nah, bagaimana saya bisa menemukan apa yang tepat harus disampaikan kepada jemaat? Nah, saya harus membiasakan diri berdoa,
berdialog dengan Tuhan, Tuhan ada banyak kebenaran tentang doa. Mana yang saya sampaikan? Lalu Tuhan nyatakan mulai dari Kisah Rasul 6 ayat 4. Nah saudaraku, dalam hal berkhotbah saja kita harus kenali isi hati Tuhan. Nah, lalu bagaimana kita harus berdoa? Nah saudaraku, ada banyak buku-buku yang menulis tentang doa. Saudara bisa cari di toko online banyak ya saudaraku. Apalagi sekarang zaman digital, buku-buku manual jadi lebih murah saudaraku. Nah, ada banyak jenis-jenis doa. Nah, yang akan saya sampaikan di sini ada prinsip dasarnya. Bagaimana caranya kita membangun kehidupan doa. Nah, kita buka dari Matius 6 ayat 9 saudaraku. Matius 6 ayat 9 sampai 13, tapi kita baca dulu ayat 9. Nah, saudaraku, firman Tuhan berkata, karena itu berdoalah demikian. Nah, perhatikan karena berdoa demikian. Yang dimaksud Tuhan Yesus berdoalah demikian itu bukan berarti kita harus ngejiplak, saudaraku. Ada gereja-gereja tertentu dia mengajarkan jemaatnya sebenarnya dibilang salah juga enggak, tapi kurang tepat. Jemaat diajar mengucapkan dari Matius 6 ayat 9 sampai 13. Nah, saudaraku, kalau saudara baca kitab Kisah Para Rasul dan surat-surat kerasulan, tidak pernah sekalipun saudara menemukan rasul-rasul berdoa dengan seperti itu. Lalu apa maksudnya Yesus mengatakan ini? Yang Tuhan Yesus maksudkan adalah kata-kata yang ada di Matius 9 ayat 13 ini adalah pokok-pokok yang harus ada di saat kita bersekutu dan berdoa di hadapan Tuhan. Amin. Nah, firman Tuhan berkata, Bapa kami yang di surga. Nah, saudaraku, syarat untuk berdoa adalah yang pertama-tama saudara harus memiliki status sebagai anak. Bagaimana cara memiliki status sebagai anak? Saudara harus mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati saudara. Mungkin saudara sudah bertahun-tahun jadi Kristen, sudah dari kecil sudah Kristen. Sudahkah saudara membuat keputusan mengundang Yesus dalam hati saudara? Kalau belum, siang ini juga buat keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Nah, ketika itulah saudara memperoleh status anak. Nah, di sini ada kalimat Bapa kami yang di sorga. Jadi saudaraku, kita sedang berbicara kepada Bapa yang di sorga. Artinya apa di sorga? Artinya saudaraku, sumber berkat kita adalah sorga. Sumber kekuatan kita adalah sorga. Sumber kuasa dalam hidup kita adalah sorga. Artinya saudaraku, Tuhan mau setiap kita yang ada di sini belajar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, tadi saya ceritakan contoh kasus nyata saudaraku. Tanpa doa, orang bisa nggak jadi kaya? Bisa saudaraku. Tetapi kalau saudara jadi kaya tanpa Tuhan, kekayaan itu akan membuat saudara jatuh dalam dosa saudaraku. Nah, kemudian ada kalimat dikuduskanlah namamu. Saudaraku, dalam terjemahan lain, Alkitab versi lain, ini mengatakan dimuliakanlah namamu. Berarti saudaraku, ketika saudara berdoa, mulailah dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Sekali lagi, ketika saudara berdoa, mulailah dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Nah, berapa lama waktunya? Silakan saudara, senyamannya saudara. Nah, makanya saudaraku, biasakan ketika kita memulai doa baca Alkitab, biasanya minta pertolongan daripada Roh Kudus. Nanti Roh Kudus akan menuntun kepada saudaraku berapa lama saudara memuji menyembah Tuhan. Nah, lalu selanjutnya ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, setelah saudara pujian penyembahan, berdoa supaya kerajaan Allah datang. Apa maksudnya kerajaan Allah datang, saudaraku? Berdoalah supaya makin banyak penduduk di sekitar saudara. Kita dalam hal ini saudara tinggal di Tangerang Selatan deh, saudara.
Berdoalah supaya makin banyak penduduk di Tangerang Selatan ini, saudaraku, yang percaya dan menerima Yesus atau menjadi warga kerajaan Allah. Saudara harus mendoakan ini, saudaraku. Sejarah mencatat, saudaraku, orang-orang atau gereja-gereja berkembang itu jemaatnya suka berdoa. Saudara sungguh-sungguh mendoakan di mana saudara tinggal, saudaraku. Nah, ada seorang hamba Tuhan, mungkin saudara pernah dengar, namanya Peter Walker ya. Nah, Peter Walker ini adalah seorang hamba Tuhan. Dia dosen sekolah teologi khusus bidang pertumbuhan gereja. Dia sudah melakukan penelitian kepada ratusan gereja, penyebab gereja bertumbuh dan penyebab gereja tidak bertumbuh. Nah, suatu ketika ada mahasiswanya ketemu dengan Dr. Peter Walker. Pak, atau dokter, profesor, ilmu Anda sudah kami terapkan di gereja kami. Kenapa kau nggak berkembang? Nah, akhirnya Peter Walker ini mengadakan penelitiannya. Kalau nggak salah ini di Afrika ya. Mahasiswanya gerejanya nggak berkembang, tapi di saat bersamaan di kota itu ada gereja yang berkembang luar biasa. Walaupun daerah itu dikenal kuasa kegelapannya begitu luar biasa. Nah, akhirnya Dr. Peter Walker ini menambahkan salah satu syarat supaya gereja mau bertumbuh, pemimpin dan jemaat harus berdoa buat kota itu. Nah, saudaraku, dalam kasih Tuhan saya meminta supaya setiap saudara di sini berdoalah buat kota ini, berdoalah buat Pamulang, berdoalah buat Tangerang Selatan, saudaraku, supaya makin banyak orang percaya dan menerima Yesus. Nah, datanglah kerajaanmu. Ini juga bisa berarti otoritas kerajaan. Saudara semua yang ada di tempat ini harus berdoa supaya otoritas Allah itu makin kuat bekerja dalam kehidupan saudara. Amin. Biarlah makin banyak mujizat terjadi di gereja ini, saudaraku. Saudaraku, ini penting, saudaraku. Nah, saya pernah melihat suatu tayangan di tentang provinsi Banten, saudaraku, dan juga daerah-daerah di Indonesia. Kenapa agama tertentu di daerah itu bisa berkembang? Karena dulunya ditunjang dengan kuasa supranatural. Nah, kalau gereja tidak mau bergerak di dalam kuasa Roh Kudus, saya jamin gereja itu tidak berkembang, saudaraku. Karena itu, saudaraku, saudara perlu berdoa supaya otoritas kerajaan Allah itu juga makin kuat di gereja ini. Amin. Bila ketika pujian penyembahan ada orang bertobat, saudaraku. Ketika firman Tuhan disampaikan, ada orang bertobat, saudaraku. Lalu kita akan lihat bagian 10b, kehendakmu di bumi. Nah, apa maksudnya jadilah kehendakmu di bumi, saudaraku? Saudaraku, saudara semua harus berdoa supaya saudara semakin mengenal kehendak Allah. Bukan cuma berdoa, saudara juga harus berusaha supaya saudara makin mengenal kehendak Allah. Amin. Jadi, saudaraku, yang pertama pujian penyembahan, yang kedua berdoa supaya kerajaan Allah dinyatakan di Pamulang dan Tangerang Selatan. Yang ketiga, berdoalah supaya saudara semakin mengenal kehendak Allah. Nah, yang ayat 11, kita lihat ayat 11. Di sini berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, saudaraku, 3 hal yang tadi di atas kita fokusnya kepada Allah. Nah, yang keempat ini, saudaraku, baru saudara berdoa untuk kebutuhan saudara. Nah, di sini mengatakan berikanlah kami. Alkitab nggak bilang berikanlah aku. Artinya saudara doakan juga saudara-saudara seiman lain. Kalau ada saudaramu yang sedang ada masalah, doakan, jangan digosipkan. Misalnya ada di sini yang sedang ditinggalkan oleh suaminya bermasalah, langsung dijadiin gosip satu gereja. Jangan, saudaraku, doakan. Atau mungkin di sini ada yang anaknya sedang pacaran dengan agama lain, jangan dijadiin pergunjingan. Doakan, saudaraku. Jadi, saudaraku, doa yang di bagian ini saudara berdoa untuk saudara dan juga untuk saudara seiman lain. Amin.
Berdoalah sesuai kebutuhan saudara. Jangan berdoa yang aneh-aneh. Ada orang berdoa aneh-aneh. Berdoa di sini bilang, berikanlah kami pada hari makan yang sekunya. Berdoalah sesuai kebutuhan saudara. Amin. Nah, selanjutnya ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, saudara, saya coba baca tafsiran lain ya tentang ayat ini. Nah, di tafsiran itu mengatakan sebenarnya orang Yahudi juga sering mendoakan pokok-pokok doa yang ada tercantum di doa Bapa kami ini. Satu-satunya yang tidak pernah dilakukan adalah ayat 12 ini, saudaraku. Tuhan mau supaya setiap saudara di sini berdoa buat musuh saudara. Amin. Kok aminnya kecil? Amin. Jangan-jangan lagi pada yang sakit hati nih. Sekali lagi, Tuhan mau supaya setiap saudara di sini berdoa untuk musuh-musuh saudara. Amin. Amin. Nah, lumayan sudah terjadi pertobatan. Saudara, mengampuni musuh memang itu tidak tidak seindah teori, saudara. Saya tahu itu, saudara. Ada seorang bantuan namanya Corinthian Bob, saudara. Dia suatu ketika berkhotbah tentang pengampunan. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Dia khotbah tentang pengampunan. Dia katakan, saudara harus mengasihi saudara harus mengasihi musuh saudara harus mengampuni orang-orang yang sudah melukai saudara. Nah, selesai khotbah, turun dari mimbar, dia menyambut jemaat. Lalu ada seorang bapak sengaja mengobat belakangan. Ibu, apakah ibu serius dengan apa yang ibu khotbahkan? Iya, saya serius dengan apa yang saya khotbahkan. Ibu, maukah ibu mengampuni saya? Ibu ini bilang, emang bapak siapa? Apakah ibu lupa dengan saya? Coba ibu lihat wajah saya baik-baik. Saudara tahu apa yang terjadi? Ibu ini teringat, Corinthian Bob ini orang Belanda. Nah, saudara, ibu ini teringat ternyata bapak ini adalah salah satu tentara Nazi yang pernah mengeksekusi keluarganya. Akhirnya ibu Corinthian Bob ini berkata, coba bapak di sini dulu ya, saya masuk ke dalam. Jadi bapak ini tinggal di situ, dia ke dalam dulu, mungkin ke depan gitu ya. Dia berdoa, Tuhan beri aku anugerah, beri aku kekuatan supaya aku bisa mengampuni. Nah, saudaraku, selesai ibadah, selesai berdoa, bapak itu dipeluk. Aku mengampuni bapak ini. Saya juga pernah mengalami, saudaraku. Saya khotbah di gereja saya di GBS Pondok. Saya khotbah di sebelah sana ada bapak yang pernah berantem dengan saya, saudaraku. Tapi puji Tuhan, Tuhan beri anugerah. Saya khotbahnya tetap bisa tetap fokus, bisa tetap khotbah dengan rileks. Akhirnya selesai khotbah, saya belum halo Pak, gimana kabarnya? Dan ternyata dia satu gereja dengan saya. Jadi Pak, dulu waktu kita masih di GBI Ciputat, kita berdua pernah ribut, saudara, sampai hampir pukul-pukulan, saudara. Tapi puji Tuhan, kita berdua sudah berubahkan Tuhan, saudara. Nah, saudaraku, belajar melepaskan pengampunan. Saya tahu itu tidak mudah, tapi suka tidak suka itu harus, saudaraku. Nah, saya mau sampaikan, sesakit hati apapun, saudaraku, belajar mengampuni. Karena ketika saudara tidak mengampuni, saudara sedang merugikan diri sendiri dan orang lain. Saudaraku, saya bertanya kepada seorang teman, itu kenapa ada aliran sesat gitu ya? Dan teman saya cerita, sebenarnya akar masalahnya itu mereka punya kepahitan, saudaraku. Dan orang kalau kepahitan seringkali
mulai berurusan dengan doktrin yang aneh-aneh, saudaraku. Kurang lebih sebulan atau beberapa minggu lalu, saudaraku, ada saudara saya datang ke rumah, masih sepupu. Sungguh menyedihkan. Dia datang kepada saya, dia sampaikan, kok gaya ngomongnya udah mulai berubah ya. Nah, dia ternyata ikut dengan aliran yang aliran yang agak beda, saudaraku. Tadinya ikut aliran Pentakosta Karismatik, karena kepahitan alirannya berubah. Dia menyatakan kepada saya, nah saudaraku, orang kepahitan kadang-kadang aneh. Kepahitan itu mengerikan, saudaraku. Buatlah keputusan mengampuni, saudaraku. Nah saudara, kalau saudara pelajari di kitab Matius 6 ini, mengampuni itu sampai disebutkan 2 kali, yaitu di ayat 12 dan ayat 14. Berarti saudaraku, sekalipun doa saudara menyala-nyala, kalau saudara tidak belajar mengampuni, kuasanya akan kurang, saudaraku. Amin. Ada banyak orang Kristen, mereka sudah berusaha menerapkan iman, memperkatakan iman, banyak berdoa, memuji, menyembah Tuhan, tapi tidak ada breakthrough karena tidak mau belajar mengampuni, saudara. Belajar melepaskan pengampunan. Saya tahu itu menyakitkan, tidak enak, tapi suka nggak suka harus belajar, saudara. Nah, saudaraku, yang terakhir kita lihat ayat 13. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, saudaraku, saudara harus berdoa untuk peperangan rohani. Peperangan rohani apa maksudnya? Pertama, saudara harus berdoa supaya seluruh anggota keluarga saudara dilindungi dari serangan iblis. Doakan ini, saudaraku. Apalagi mungkin ada beberapa di atas saudara yang keluarganya pernah terkena ikut terkena COVID kemarin ke masa pandemi. Nah, saudaraku, biarlah ini menjadi pelajaran berharga. Saudara sungguh-sungguh berdoa supaya keluarga saudara dilindungi dari serangan iblis, saudaraku. Bukan cuma sakit penyakit, doakan juga supaya dilindungi dari godaan, saudara. Segala godaan, saudaraku. Nah, beberapa waktu yang lalu pernah terjadi menghebohkan, saudara. Di Kelapa Gading tertangkap basah. Ada kelompok gay, kelompok homoseks, saudaraku. Yang menyedihkan, hampir semua pesertanya, lebih dari 60% orang Kristen, saudaraku. Sungguh memalukan. Nah, akhirnya salah satu yang tertangkap, dia keceplosan, dia berkata begini, lah, kenapa kita main sama laki-laki? Habis kalau kita mau pergi, istri-istri kita berkata, hati-hati ya, jangan main perempuan. Kan larangannya jangan main perempuan. Nah, makanya ibu-ibu, kalau suami Anda mau dinas, bilang, Pak, jangan main sama perempuan dan juga laki-laki. Sekarang seperti itu, saudaraku. Jangan cuma diancam, jangan main perempuan. Nanti jadi seperti di Kelapa Gading itu, saudaraku. Main perempuan enggak, tapi main laki ya sama juga, saudara. Nah, saudaraku, doakan supaya dilindungi dari godaan serangan iblis, saudaraku. Nah, peperangan rohani ini juga, saudara, berarti berdoa untuk komunitas saudara. Saudara perangi supaya roh-roh jahat itu lepaskan cengkramannya atas daerah ini, saudaraku, supaya lebih banyak lagi, saudaraku. Nah, menurut penelitian dari Dr. Peter Wachter, saudaraku, gereja yang berkembang itu adalah gereja yang mempraktekkan doa peperangan, saudaraku. Nah, saudaraku, saudara harus pahami ini. Nah, saudara bisa tanya ke Pak Gembala tentang buku doa yang mana yang baik, atau saudara bisa inisiatif sendiri cari di Tokopedia, saudaraku. Itu ada, atau di toko online lain. Nah, kekristenan itu harus banyak belajar, saudaraku, supaya kita meningkat. Nah, jadi saudaraku, ini saja saya mau sampaikan. Mari kita sungguh-sungguh bertekun dalam doa supaya roh kita kuat, saudara. Supaya kita makin mengenal isi hati Tuhan. Nah, bagaimana kita berdoa? Yang pertama, pujian penyembahan. Mulailah berdoa dengan pujian penyembahan. Yang kedua, saudaraku, doakan supaya kerajaan Allah dinyatakan di kota saudara,
di Pamulang dan di Tangerang, di Pamulang dan di Tangerang Selatan. Yang ketiga, saudara, berdoalah supaya saudara hidup di dalam kehendak Allah. Nah, yang keempat, saudara, berdoa juga supaya kebutuhan saudara itu dicukupi oleh Allah. Amin. Yang kelima, saudara, berkati orang-orang yang selama ini menjadi musuh saudara, yang menyakiti saudara, lepaskan pengampunan. Amin. Yang terakhir, saudara, kita berdoa supaya darah Yesus melindungi keluarga saudara. Jangan sampai ada satu pun dari anggota keluarga saudara yang diserang oleh setan. Kalau ada yang sedang dalam keadaan diserang setan, doakan supaya mereka dilepaskan. Amin. Mari saudaraku, kita datang ke hadapan Tuhan, saudaraku. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah
firman Tuhan sudah disampaikan. Tadi kita udah belajar. Syarat pertama untuk berdoa adalah memiliki status anak. Memiliki status anak, caranya adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saya ingin bertanya kepada saudara, adakah di antara saudara yang belum pernah mengundang Yesus masuk di dalam hati saudara? Kalau ada, saya mau berdoa buat saudara. Semua tutup mata, silakan angkat tangan. Kalau ada yang belum pernah mengundang Yesus dalam hati saudara, puji Tuhan kalau semuanya sudah mengundang Yesus. Kemudian saudaraku, yang kedua, tadi juga kita sudah belajar salah satu syarat kehidupan doa kita akan mengalami terobosan adalah kalau kita mau mengampuni. Siang ini saudaraku, di hadapan Tuhan, kalau ada di antara saudara yang memiliki kebencian, sakit hati kepada orang-orang tertentu, siang ini lepaskan pengampunan kepada mereka. Katakan di hadapan Tuhan, Bapa, aku lepaskan pengampunan kepada orang itu. Silakan katakan itu dengan bahasa saudara. Kemudian minta kekuatan Tuhan. Saudara katakan, Bapa, beri aku anugerah, beri aku kekuatan supaya aku bisa mengampuni orang itu dengan segenap hati. Lepaskan pengampunan seluruh supaya doa-doa saudara dijawab. Sembah dan puji beritamu, sembah dan puji beritamu, sembah dan puji beritamu, Yesus Tuhan adalah Raja. bersyukur buat ibadah ini Tuhan, buat ibadah siang hari ini Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biarlah kuasa damai simbasi umat ini Tuhan, biar roh-Mu Tuhan terus bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar semua jemaat dari tempat ini Tuhan
Kami semua di tempat ini Tuhan boleh semakin mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah roh pengenalan akan Allah dan hati yang takut akan Allah turun atas jemaat di tempat ini Tuhan. Juga kami berdoa buat Pak Edi Tuhan dan keluarganya Tuhan yang sedang tidak ada di tempat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kuasa darah langsung basuh Pak Edi, biarlah rohmu bekerja dalam keluarga mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah keluarga ini boleh semakin mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah keluarga ini Tuhan boleh semakin mengenal isi hati-Mu Tuhan. Biarlah keluarga ini boleh punya hati yang takut akan Tuhan Tuhan. Beri kepada Pak Edi hikmat dan wahyu Tuhan untuk memimpin gereja ini Tuhan. Biarlah gereja ini Tuhan boleh jadi berkat Tuhan bagi Pamulang, bahkan seluruh Tangerang Selatan Tuhan. Terima kasih Bapak buat anugerah-Mu yang begitu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga daerah ini Tuhan. Biarlah banyak orang bertobat Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mari saudara saya undang kita bangkit berdiri saudaraku. Kita akan terima berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah dan melindungi engkau dari sakit, penyakit, dan mara bahaya. Di dalam nama Yesus, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus, biarlah berkat dari Allah Bapa melalui penembusan darah Kristus dan melalui pertolongan Roh Kudus tercurah atas kami semua mulai sekarang dan sampai selama-lamanya.